dari semua nih pengalaman traveling Mas Yuda gitu ya, gimana cara Mas Yuda itu mempersiapkan diri sebelum moto gitu? Ya kalau dulu gue sangat antusias ya, awal-awalnya gue sangat antusias, terus habis itu gue result oriented gitu kan ya. Oh, harus sesuai ekspektasi motonya. Kalau nggak Iya, sesuai ekspektasi, balik mutung. terus. Oh Balik dulu enggak, terus. dulu mutung. Dulu mutung. Mutung, kesel. Kesel. Tapi habis itu kita bingung, keselnya mau marah sama siapa ya? Iya, ya. Gitu kan Karena ya? nggak di luar kontrol kita Iya, kalau alam kan ya. kan kita nggak tahu ya. Ya orang teman kita orang lokal mungkin udah ngasih tahu tempatnya, udah ngasih tahu segala macamnya, tapi ya kejadiannya nggak seperti itu. Tiba-tiba hujan gimana? Mm-mm. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau dulu gue itu orangnya sangat result oriented. Tapi kalau gue sekarang coba berusaha menyatu sama alam dan mencoba apa yang bisa kita lakukan dengan yang dikasih sama Tuhan gitu loh pada waktu itu gitu ya. Jadi ya buat gue sih kembali ke pertanyaan tadi adalah tips yang dilakukan nomor satu ya lu mesti harus tetap patient gitu ya. Lu harus do research segala macam tetap ya. Bukan lu tiba-tiba lu tangan kosong atau enggak tanpa apapun lu datang terus ya udah terus habis itu serahin pada Yang Maha Kuasa. Enggak juga kan, kita masih ada usahanya juga kan ya. Jadi gue pasti harus do research. Nah, gue paling seneng karena kerjaan itu juga banyak travelingnya. Jadi gue itu suka nggak bisa diem kan orangnya kan ya. Apa namanya dan nggak bisa tuh kayak duduk doang. Jadi pasti gue tuh selalu kemana-mana gitu kan ya. Karena orangnya gatelan dan nggak bisa diem lah gitu kan ya. Nah jadi gue kemana-mana terus habis itu gue do research ya kan. Yang pertama sebelum lo pergi lo masih punya yang namanya foto referensi. Lo mau kemana? Jadi foto referensi menjadi tujuan lo. Oke. Gitu kan ya. Sama kalau lu traveling bareng sama pacar dan keluarga kan ya. Kalau lu mau pergi ke Malaysia misalnya, atau mau ke Bali. Mau kemana di Lu sana? mau kemana? Ya. Iya kan ya. Nah kalau di kamera atau di foto, lu mau punya foto seperti apa? Itu menjadi tujuannya. Mau moto apa? Mau moto apa sih? Iya. Jangan lu ke sono baru nyari. Baru nyari ya. Iya. Iya kan ya. Karena kalau lu cuma mau ngopi-ngopi di Bali, lu tinggal Google doang lu dapet tempatnya. Tapi kalau lu mau moto batu, misalnya di Batu Bali. di mana? Batu kayak gimana? Batu kayak gimana? Lo mesti nyebrang 2 jam dulu naik Iya. kapal ke Nusa Penida. Iya. Jadi kan logikanya gitu ya, simple ya. Jadi lo mau tahu lo mesti foto apa dulu? Seperti apa hasilnya? Itu satu ya. Tujuan lo apa? Yang kedua, dari tujuan itu lo tahu nih, lo mau bikin fotonya seperti apa? Gitu kan ya. Terus backupnya seperti apa? Jangan nanti terlihat nanti lah kayak gimana. Lo mesti tahu, lo mesti do research gitu loh. Nah, lo mesti do research kira-kira seperti apa. Di zaman sekarang gampang banget ya. Lu tinggal Google doang udah kelihatan tuh apa namanya tampaknya seperti apa. Instagram. Iya. YouTube lu lihat reviewnya seperti apa. Oh seperti itu. Nah habis terakhir do research, yang terakhir yang ketiga adalah baru lu kesono luangkan waktu yang lebih. Ya kan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan habis itu buru-buru gitu ya. Hah? Nggak buru-buru. Jangan buru-buru. Iya. Jangan terlalu dipadet-padetin. Ya kan itinerary-nya. Biarin lo punya backup gitu loh. Nah, biarin lo nyesuaikan. Dan kalau bahasa di profesional tuh sifatnya adalah agile. Agile itu artinya adalah lo itu pada waktu hunting foto, lo harus agile tuh harus fleksibel dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi yang ada. Kalau ibaratnya kalau misalnya lo mau kulineri, lo hari ini nggak bisa ngopi, ya udah lo ngeteh. Kan gitu kan ya. Jangan tiba-tiba lo cari kopi aja padahal kopinya udah tutup mungkinnya begitu ya. Yang ada apa? Ngeteh gitu loh maksud gue. Nah, itu tuh yang perlu ya fleksibel dan agile gitu ya. Yang terakhir udah enjoy. Jangan terlalu dibawa serius gitu ya. Ini bukan kerjaan yang bener-bener lain kalau lu ada sebuah project gitu ya di mana lain kalau di korporat. Lain kalau di korporat atau enggak di mana lu di hire untuk kerjain sebuah project lu harus dapat ya, itu agak beda ya treatmentnya ya. Tapi kalau landscape itu ya lu mesti lebih. Bahkan kalau foto birding aja bisa 3 hari 3 malam tuh. Nungguin burung doang kan gitu kan ya. Nunggu burung iya. doang. Gue moto Gunung Merapi itu gue balik 6 kali tuh tiap pagi. Bolak-balik jam 3 bangun, terus jam 2 bangun, kebuka jam 1 bangun, jam 11 bangun sampai lokasi ketutup. Tidur udah di mana aja, nggak ada yang tahu, gitu kan ya. Ya lu fleksibel aja, sesuaikan. Yang terakhir di bawah have fun aja.
Iya, benar. gitu. Dari semua nih tempat yang udah Mas Yuda kunjungin, di mana tuh lokasi paling ekstrim? Yang tadi yang gue bilangin, yang Yang mana apa tuh? yang fotonya ada tuh di Kebumen tuh yang baru-baru terakhir yang gue masih ingat banget. Yang tadi gue bilang spotnya itu sangat susah untuk didatangi, hanya beberapa waktu tertentu karena dia di bawah dari air gitu ya. Dan turunnya itu sangat turun dan naiknya sangat ekstrim ya, 60-an derajat lah kurang lebih begitu ya. Dan hasilnya luar biasa, dapet, puji Tuhan, alhamdulillah gue dapet lah gitu. Berarti itu juga pengalaman yang paling tidak terduga ya? Iya, Di yang akhir-akhir ini. Kebumen itu ya. Ada cerita menarik nggak Mas di balik setiap foto? Ada Yang Mas lah. udah foto, cerita Nah, menariknya apa tuh? banyak, tergantung kita mau gibah seperti apa kan ya. Nah, kalau namanya para landscape itu yang paling penting gibahnya gitu kan ya. Gibah itu penting loh. Gibah itu adalah lo memperkaya diri gitu ya. Pada waktu gibah ada orang yang ngomong doang, ada yang sering ngomong, ada yang suka dengerin. Gue lebih pilih dengerin. Oh gitu. Kalau dengerin lu dapat banyak informasi. Kalau lu Iya. ngomong doang, habis itu ya udah gitu kan ya. Jadi gue dengerin. Nah, jadi kalau gue lihat itu adalah pengalaman yang paling berkesan gue itu ya apa namanya nomor satu ya, banyak ya. Satu, hal-hal yang sifatnya agak sedikit berbahaya yang gue ceroboh. Gue pernah dulu itu, gue ngerasa sebenarnya malu tapi gue perlu share ini gitu ya. Dulu gue pernah ke daerah Banten di Pantai Sawarna namanya. Terus kita foto rombongan in a group, kita foto jejer. Pada waktu itu langit akomodatif, semuanya oke, cuaca baik gitu kan ya. Awan ada. Yang tidak ada adalah airnya. Karena kita butuh air, kita butuh sesuatu yang buat difoto gitu ya. Kalau nggak ada air cuma batu doang gitu kan sama langit kurang lah gitu ya. Jadi kita butuh air buat ngisi tengah-tengah antara batu sama langit gitu kan ya. Air inilah yang bergerak gitu kan ya. Bentar dulu, ini contoh fotonya kali ya di layar ini. Ya. Ya kan yang Mas ceritain gitu, biar sobat Halo Foto ada gambarannya. Oh iya. Iya. Terus lanjut Mas. Nah, jadi ya itulah gue apa namanya sempet kalau yang di foto ini kebetulan gue udah belajar di pengalaman sebelumnya gitu kan ya. Tapi yang gue ceritain ini pengalaman sebelumnya. Oke. Nah, jadi pengalaman sebelumnya ini pada waktu awal-awal banget itu gue bener-bener kayak agak quote-unquote selengean gitu kan ya. Jadi gue bilang, airnya mana nih? Ombaknya nggak dateng ya gitu ya. Ayo dong datang gitu aja udah ngomong. Nggak nyampe semenit kita semuanya udah habis. Tiba-tiba. Ketarik ombak semuanya. Oh iya, itu Kamera tidak di terduga. mana, tripod di mana, kaki lecet-lecet segala macem gitu ya. Percaya nggak percaya, lu ya yang gue alamin Iya, ya, lu itu harus ya. hati-hati lah ya Hati-hati sama dalam alam. mengucap gitu ya. Pada waktu berbicara. Balik lagi tadi yang ke Balik kode lagi ke etik, kode ya etik kan? gitu Iya, kan ya. iya. Dan itulah yang membuat gue bener-bener apa namanya harus ya berhati-hati ya dalam ini. Nah yang di foto ini itu gue udah ngalamin dari situ, tapi itu juga lumayan tuh karena spotnya sangat ini, wah itu luar biasa. Kalau yang tadi kan pengalaman gue keseret ombak gitu kan ya, bener-bener gitu ya, ya antara lu hidup dan mati kan logikanya begitu ya. Tahun berapa Mas? Aduh itu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya, kurang lebih gitu ya sebelum pandemi lah ya. Kalau terus di spot baru yang ini itu kita nggak tahu kapan ombak ya, kita bisa prediksi tapi kita nggak tahu kapan pastinya ombak itu akan naik. Ya. Nah jadi yang di spot foto yang ini nih yang gue di Kebumen ini nih itu gue dapet, tapi di akhir foto kita mesti bener-bener harus lari naik ke atas. Lari bukan lari bener-bener karena kita nggak bisa lari ya, kita masih buru-buru selesaikan lah gitu ya karena ombak udah tiba-tiba naik gitu. Otherwise ya kita terkurung di dalamnya nggak bisa naik gitu. Nah, jadi itulah landscape fotografi ya, dan Pengalamannya banyak dan seru ya. banyak dari yang seperti itu sampai yang quote and quote tiba-tiba ada apa gitu, kita kan nggak tahu ya. Iya. Gue nggak bisa ngeliat, gue nggak bisa apa, tapi ada satu foto nanti kalau misalnya bisa di-share, ada satu foto di mana gue foto di situ rasanya tuh semuanya gue merinding gitu ya. Karena cerita di balik itu Nggak tahu gue ceritanya apa. Gue tahu bahwa di situ spotnya spooky, that's it. Tapi gue nggak tahu seperti apa. Ya udah kita foto bertiga, gitu kan ya, kita foto bertiga, kita foto aja. Terus habis itu bilang,
lu berasa gak sih? Nggak sih? Iya, yuk ah, yuk ah. Udah. Iya, sampai barang jatuh aja kita nggak berani ngambil. Barang jatuh di bawah, Oh iya. barang kita jatuh di bawah, nggak berani ngambil. Di pantai itu. Di pantai, nggak berani ngambilnya, kabur aja. Masa? Iya, nggak tahu, pokoknya kayak gitu-gitu ya. Jadi lain dengan cerita mungkin hidup kita sehari-hari ya, di mana kita mungkin ya lu pergi Lebih naik rame mobil, gitu. segala Rame. macam. Spot tujuan di mana gue pergi itu berbeda gitu ya. Yang terakhir ini mungkin gue nggak share fotonya, tapi sesuatu yang benar-benar masih teringat sama gue. Waktu itu gue ke Australia bagian bawah. Itu ada spot foto yang luar biasa tuh, ya kan ya, batu-batunya. Itu bener-bener gue nggak tahu harus bagaimana ke spot bagaimana ya. Gue do research sendiri, terus gue jalan nyusurin pantai Modal lebih 1 jam, nekat. modal nekat 1 jam. Terus tiba-tiba pada waktu kesana udah tuh windy, tiba-tiba jadi thunder. Dari windy menjadi thunder, menjadi windy, thunder, raining gitu loh. Terus kita jalan, gue jalan sendirian, dan sepanjang gue jalan tidak ada manusia satupun selama hampir 1 jam ke lokasinya. Takut lah ya. Ya iyalah, gila loh. Gitu. Ya kita mau kemana nih gitu kan ya? Nggak ada tujuan Iya. juga. Ya habis itu ya udahlah, terus habis itu kita ternyata dapat ke lokasinya, foto, terus habis itu kita pulang gitu ya. Ya untungnya aman-aman aja gitu ya. Dan itu kan fotonya kita kan bukan jam kerja ya, bukan operational hour jam 8 sampai jam 5 ya. Fotonya kan kita nyampe jam 2 pagi, jam 3 pagi, dari kota terdekat di Melbourne jalan 40 menit naik mobil, terus habis itu jalan kaki lagi 30 sampai 1 jam. Capek. Baru lega itu sampai ke mobil rentalan itu tuh jam 6:30 pagi lah, jam 7 tuh udah terang. Baru ada yang diving mulai tuh, yang bawa papan selancar setelah jalan kaki balik gitu kan ya. Iya. Baru ada lifeguardnya, baru nongol, baru ada manusia. Udah tenang ya.